Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Zulfa Fauzia dari kelas 5E dengan NIM 12620521239 yang akan menjelaskan materi tentang strategi, metode, teknik pembelajaran IPS di MI atau SD. Materi yang akan dibahas yang pertama yaitu ada strategi pembelajaran IPS di MI atau SD. Yang kedua ada metode pembelajaran IPS di MI atau SD. Dan yang ketiga adalah teknik pembelajaran IPS di MI atau SD. Materi yang pertama yaitu strategi pembelajaran IPS di MI atau SD. Apa sih strategi pembelajaran itu? Strategi pembelajaran adalah cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pelajaran dalam lingkungan pengajaran tertentu, meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan yang dapat memberi pengalaman belajar kepada siswa. Strategi pembelajaran IPS di MI atau SD ada 5. Yang pertama yaitu expository, yang kedua ada inquiry, yang ketiga ada discovery, yang keempat ada demonstrasi, dan yang kelima yaitu praktek belajar. Materi yang kedua yaitu ada metode pembelajaran IPS di MI atau SD. Nah, pengertian dari metode pembelajaran ini adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang disusun dalam bentuk kegiatan yang nyata dan praktis untuk mencapai tujuan suatu pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan dalam IPS yang pertama yaitu ada ceramah. Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi secara lisan kepada siswa. Proses komunikasi edukatif terjadi secara langsung. Yang kedua ada tanya jawab, yaitu komunikasi dua arah atau timbal balik. Guru memperoleh balikan mengenai keberhasilan pengajaran. Yang ketiga diskusi. Metode diskusi siswa dapat saling mengemukakan pendapat dalam musyawarah untuk mencapai mufakat atau suatu tujuan yang sama. Yang keempat ada pemberian tugas. Memberikan tugas kepada siswa yang harus dikerjakan dalam jangka waktu tertentu. Yang kelima ada demonstrasi. Metode demonstrasi memiliki ciri mempertontonkan gerakan-gerakan yang diperlukan dalam proses mengajarkan sesuatu disertai penjelasan seperlunya. Yang keenam ada bermain peran. Metode ini digunakan dengan maksud mengungkapkan sifat dalam perilaku tertentu yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan sosial. Dan yang terakhir ada karya wisata. Karya wisata ini memanfaatkan sumber belajar di lingkungan alam atau masyarakat sekitar sekolah dalam keadaan sebenarnya. Materi yang terakhir yaitu teknik pembelajaran IPS di MI atau SD. Nah, pengertian teknik pembelajaran ini yaitu cara-cara konkret yang dipakai saat proses pembelajaran berlangsung. Seorang guru dapat berganti-ganti teknik pembelajaran meskipun dalam koridor metode yang sama. Satu metode dapat diaplikasikan melalui berbagai teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran IPS di MI atau SD yang pertama yaitu teknik mengaktifkan kelompok. Yang kedua, teknik mendapat umpan balik. Yang ketiga, teknik pembinaan keakraban. Yang keempat, teknik cara berpendapat. Yang kelima, teknik perumusan tujuan. Dan yang terakhir, teknik mengaktifkan individu.